Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Lama Somemukin, guru pada SDK Riang KH. Sekolah kami terletak di bawah lereng Gunung Leutobi, tepatnya di Dusun Riang KH, Desa Riang Rita, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan melihat visi, misi, serta tujuan sekolah yang sudah dijalankan belasan tahun, maka kami merasa perlu untuk membuat perubahan sehingga bisa digunakan dan dilaksanakan oleh sekolah ini untuk tahun-tahun ke depannya sesuai dengan kurikulum kita yang sedang berjalan, yaitu pembelajaran mendalam. Untuk menghasilkan visi, misi, dan tujuan sekolah, maka kami bersama Bapak Ibu Guru mengadakan pertemuan bersama untuk penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah untuk dapat digunakan di sekolah ini sesuai dengan profil kelulusan dan juga perkembangan peserta didik ke depannya. Perhatikan di sini untuk menyusun visi, misi, dan tujuan dari sekolah kita. Yang pertama kita lihat dulu tentang dokumen status kasus kita yang kita hadapi di sekolah. Lalu hubungan kita dengan orang tua. Dan semua kasus yang kita lihat dulu, lalu kita tuangkan dalam dokumen KSP Satuan Pendidikan. Dengan ini kita lihat rapor pendidikan, lalu ada suatu satuan pendidikan, lalu kolaborasi antara orang tua, guru dengan sekolah. Visi apa yang mau kita capai nanti? Visi apa yang mau kita buat? Sehingga dari visi yang ada itu kita susun juga strategi. Strategi apa yang kita lakukan sehingga bisa mencapai tujuan yang akan kita capai nanti. Sehingga dari penyelarasan ini kita akan melihat visi sekolah. Dan juga misi apa yang mau kita harapkan dan tujuan apa yang mau kita capai nanti. Sehingga di sini ada aspek visinya, lalu pernyataan saat ini. Misalnya kita lihat di sini ada visi yang kita mau kita susun berdasarkan data tadi, itu terwujudnya sekolah unggul berkarakter dan memiliki kecakapan hidup melalui budaya literasi serta kolaborasi. Rumusan baru, sehingga kita bisa merumuskan baru visi yang mau kita harapkan nanti. Sehingga dengan melihat data atau kasus yang kita hadapi di sekolah, maka visi yang kita sepakati bersama yaitu terwujudnya sekolah yang beriman, cerdas, unggul, berkarakter, yang mengembangkan kecakapan hidup melalui pembelajaran mendalam berbasis budaya literasi dan kolaborasi aktif. Dan kita semua tahu bahwa di sekolah kita menganut agama Katolik. Sehingga apa yang mau kita laksanakan di sekolah kita, sehingga iman anak itu bisa terwujud nanti. Misalnya kita laksanakan setiap hari atau setiap pagi kita datang ke sekolah dengan doa bersama, lalu kita baca kitab suci bersama. Itu kita mau menekankan iman anak ke depan. Apakah setelah mereka dari sekolah ini mereka lanjutkan ke sekolah yang jenjang yang berikut, iman mereka kita sudah tanamkan di usia dini. Lalu dilanjutkan atau tidak.
sehingga kita rumuskan visi yang ada. Lalu punya karakter. Lalu yang berikutnya, sehingga apa yang tadi kita rumuskan bersama, apakah sesuai atau tidak dengan pembelajaran yang sekarang kita geluti, yang kita harapkan ke depan untuk anak-anak. Maka dari visi yang ada, kita tuangkan ke dalam misi kita. Kita lihat visi tadi dengan misi kita yang pertama, itu kita membangun karakter murid. Itu kita punya misi yang pertama yang mau kita capai nanti. Lalu kita juga punya misi yang kedua, itu melaksanakan program pengembangan potensi, prestasi dan kecakapan hidup warga sekolah sesuai dengan bakat dan minat yang berorientasi pada kepentingan daerah setempat. Jadi ini kita punya misi yang kedua yang pertama, sehingga dengan melihat kondisi kita, maka kita menyusun misi kita yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, melaksanakan program pengembangan potensi, prestasi dan kecakapan hidup warga sekolah sesuai dengan bakat dan minat yang berorientasi pada kepentingan peserta didik. Jadi yang kita harapkan semua yang kita buat itu, tujuan kita ke sana adalah untuk peserta didik, bukan tujuan untuk orang lain. Dan tujuannya itu untuk peserta didik sesuai dengan pembelajaran mendalam. Lalu yang berikut, misi yang ketiga, menumbuhkan budaya literasi untuk seluruh warga. Itu misi kita yang ketiga. Tapi karena melihat dengan kondisi kita, maka kita rumuskan misi kita yang baru, yang ketiga, itu menumbuhkan budaya literasi dan numerasi untuk seluruh warga sekolah. Kenapa kita harus susun menumbuhkan budaya literasi dan numerasi? Karena kita melihat kondisi situasi anak kita baca, tulis dengan hitung. Dan yang ketiga. Lalu yang keempat, itu membangun lingkungan sekolah ramah anak melalui kolaborasi seluruh warga sekolah. Jadi ini kita tetap pertahankan karena kita mau lingkungan sekolah kita ini menjadi lingkungan ramah anak. Terus tujuan kita yang mau kita capai itu yang pertama, tercapainya sekolah yang unggul dalam prestasi akademik dan non akademik. Tetapi karena kita melihat situasi kita, maka kita rumuskan tujuan kita yang baru, yaitu terwujudnya lingkungan sekolah yang beriman kekatolikan. Terwujudnya lingkungan sekolah yang beriman kekatolikan. Karena sesuai dengan kita punya situasi yang ada di sini, kita semua menganut agama Katolik, sehingga apa yang mau kita harapkan di sana, tujuan yang mau kita capai di sana. Kemampuan berpikir kritis, kreatif dan komunikatif melalui pembelajaran aktif. Jadi itu yang mau kita capai di sana. Lalu yang ketiga, terbentuknya siswa yang memiliki kompetensi dan berkarakter. Yaitu pertanian, keterampilan warga sekolah sesuai dengan bakat dan minat yang berorientasi pada kepentingan peserta didik. Jadi yang mau kita harapkan setelah anak itu tamat dari sini, itu anak itu bisa terampil, anak itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dia bisa kerja di kebun, bagaimana caranya dia bisa menanam, bagaimana caranya dia bisa membersihkan rumput, itu kita sudah tanamkan dari usia dini. Jangan sampai ketika dia tamat, orang tuanya suruh bilang, engkau pergi bersihkan rumput di kebun dulu, dia tidak mau laksanakan, karena yang kita harapkan di sana tidak tercapai. Ya. Lalu yang berikut, tujuan yang kelima, mengimplementasikan budaya literasi dan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan yang kelima. Sedangkan yang keenam, terciptanya suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan inklusif. Mungkin ada hal-hal yang mau teman-teman sampaikan, saya berikan kesempatan. Saya
visi kita itu terwujudnya sekolah yang beriman, cerdas, tangguh, berkarakter, dan seterusnya. Tapi untuk mencapai semua itu, salah satu hal yang perlu dicantumkan situ adalah disiplin. Tapi kita tidak masukkan di dalam disiplin. Disiplin kerja. Yang paling pertama disiplin kerja. Karena semua itu bisa tercapai kecuali kita disiplin. Kalau kita tidak disiplin, ya bisa. Jadi untuk menjawab di Pak mereka punya ke atas untuk nanti dipresentasikan begitu dulu. Nanti soal visi nanti kita akan harus tambah, lalu di misi juga nanti akan sampai dengan kedua. Ditambah disiplin, unggul berkarakter, sampai dengan disiplin lah. Bisa ya? Tambah dengan disiplin. Bapaknya di sini. Dan di donate di sini. Menghasilkan peserta didik yang beriman, cerdas, disiplin, dan berkarakter. Jadi tidak tambah dengan disiplin, ya. Mungkin ada yang lain lagi? Mungkin ada lagi teman-teman guru yang lain? Ada di misi atau di tujuan? Coba kita lihat di tujuan dulu. Bapak kepala sekolah, jadi inilah hasil yang kita sepakati bersama, yaitu visi, misi, dan tujuan dari sekolah kita ke depannya. Sehingga harapan setelah kita sudah sepakat bersama, maka ke depannya kita jalankan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita susun bersama pada kesempatan hari ini. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.